Ya, siapa yang nggak punya utang? Coba yang nggak punya utang. Yang nggak punya utang aja. Kalau nanya yang punya utang nggak enak saya. Saya mau tanya yang nggak punya utang aja. Hah? Oh ini banyak yang punya utang ya? Apa kabar? Iya. Siapa yang baru pertama, baru hadir nih, baru pengen ngerti ada apa sih di ruangan ini, informasi apa yang mau dibagikan? Wih, banyak ya. Oke, untuk Bapak Ibu yang baru mungkin belum tahu ya. Jadi kita dari komunitas anti riba ini punya salam, ya. Ada salam sendiri. Ya, jadi kalau kita tanya apa kabar, jawabnya merdeka. Kenapa kita jawab merdeka? Negaranya sudah merdeka, tapi banyak di antara kita yang belum merdeka. Ya, siapa yang nggak punya utang? Coba yang nggak punya utang. Yang nggak punya utang aja. Kalau nanya yang punya utang nggak enak saya. Saya mau tanya yang nggak punya utang aja. Hah? Oh ini banyak yang punya utang ya? Kira-kira nih utangnya pengen diperpanjang atau ditambahi atau pengen dilunasi? Serius? Serius. Emang utangnya berapa sih? Ya makanya Bapak Ibu pengen nggak cepat lunas hutang? Kalau pengen cepat lunas hutang, jawab salam saya dengan semangat. Ya, kalau saya tanya apa kabar, jawabnya yang semangat, merdeka sambil tangannya ngepal begini. Kenapa? Memang mungkin Bapak Ibu kita masih punya utang, betul nggak? Tetapi ucapan itu kan doa. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sampaikan merdeka, yang Bapak Ibu bayangkan adalah Bapak Ibu benar-benar pengen merdeka bebas dari hutang riba. Meskipun hari ini Bapak Ibu masih punya utang, bayangkan seolah-olah nggak punya utang, biar semangatnya merdekanya keras gitu ya. Semangatnya juga ada. Siap nggak nih? Ya. Makanya saya doakan yang jawabnya mantap keras ini mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Yang paling keras paling cepat. Apa kabar? Ya, tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah sebenarnya saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Ya, 32 bulan yang lalu saya mengenal komunitas anti riba. Latar belakang saya pengusaha. Ada yang pengusaha di sini? Siapa yang pengusaha? Oh, 1, 2, banyak pengusaha ya. Nah, pengusaha siapa? Pengusaha itu biasanya punya utang, betul nggak? Mau memulai usaha dengan hutang. Itu kalau normalnya, kalau usahanya beres, mestinya memulai dengan hutang, kemudian usahanya dijalankan, lama-lama hutangnya lunas, asetnya nambah, betul kan? Tapi apa yang terjadi pada pengusaha mayoritas? Bisnisnya dijalankan, bukannya hutangnya lunas, asetnya nambah, bisnisnya kelihatannya berkembang, tapi hutangnya juga berkembang. Jadi usahanya sebenarnya sehat nggak? Sama dengan yang bekerja, pamitnya cari uang, ternyata yang didapat, yang nambah uangnya atau utangnya? Berarti kok tahu ya? Iya, katanya begitu sih. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan berbagi. Ya, karena saya juga 32 bulan yang lalu saya dikenalkan komunitas anti riba ini. Ya, yang mana pada saat itu ya karena latar belakang pengusaha biasa utangnya juga banyak. Ya, banyak atau sedikit itu relatif, tapi utang saya ya 3 miliaran lah. Banyak apa sedikit? Ada yang lebih dari 3 miliar? Siapa yang lebih utangnya dari 3 miliar? Nggak ada ya? Berarti di bawah 3 miliar? Wah luar biasa. Ya saya punya utang 3 miliar lebih sebenarnya. Dan jujur aja, bayar utang lama-lama stres juga kita. Kadang-kadang kalau pas ada gak apa-apa, kalau pas gak ada, betul gak? Ya. Tapi alhamdulillah ya, pertolongan Allah saya mengenal komunitas ini. Yang kenalin saya siapa? Anak SMA. Dan alhamdulillah setelah saya jalankan solusi yang ditawarkan oleh komunitas ini, kurang dari 1 tahun hutang 3 miliar lunas. Jadi Bapak Ibu yang utangnya kurang dari 3 miliar, insya Allah gak nyampe setahun juga lunas. Caranya bagaimana gitu ya? Nah nanti caranya. Nah Bapak Ibu, kenapa saya tertarik masuk dalam komunitas ini?
Dulunya saya hobi hutang Bapak Ibu. Hutang mobil lunas dijual jadi tunai, ambil kredit lagi, betul nggak? Oh, sama berarti. Hutangnya bukannya selesai terus seneng, enggak, malah cari utang lagi. Kadang-kadang saya jadi provokator hutang juga. Teman-teman dianggap punya. Dulu lomba-lomba kita, kebetulan saya di organisasi, di satu organisasi pengusaha. Dulu itu kita paling seneng kalau pamer hutang. Yang hutangnya lebih banyak itu lebih keren. Iya Pak, karena kalau pengusaha hutangnya sedikit nggak keren. Tapi ternyata Bapak Ibu, setelah saya tahu tentang riba, dosa riba, ngeri banget. Bapak Ibu tahu dosa riba itu hukumnya apa? Haram. Boleh ini di depan masih ada 01, silakan. Yang paling depan. Ya. Masih ada satu lagi itu di sana yang Bapak yang masih mau di sini, ada satu lagi. Ya, silakan Pak. Ternyata Bapak Ibu, riba ini dosanya Masya Allah luar biasa Bapak Ibu. Dan setelah saya tahu dosa riba, saya betul-betul ngeri. Saya ini dari tahun 2013 setiap tahun umroh, kadang-kadang 2 kali. 2017 berangkat haji. Tapi begitu tahu riba, waduh, saya benar-benar merasa bahwa selama ini saya umroh, saya haji, kayaknya apakah doa saya dikabulkan atau enggak, haji saya diterima atau enggak, saya enggak ngerti. Kenapa? Karena saya masih punya riba. Dan riba itu haram. Sesuatu yang dibiayai dari barang yang haram, maka akan tertolak. Tapi saya bukan ustadz, yang dikira saya ustadz, meskipun di belakang banyak ustadz ya. Kira-kira kita mau lanjutkan nggak ribanya? Tidak. Saya setelah tahu bahwa itu betul-betul saya benar-benar bertaubat Bapak Ibu. Apa yang kita bisa lakukan pertama? Kita bertaubat, minta ampun dan berjanji, berniat berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Nah Bapak Ibu, ciri-ciri riba itu apa? Seperti apa ciri-ciri riba itu? Ciri-ciri riba itu sederhana. Dibayar tepat kena bunga, betul kan? Telat apalagi macet kena denda, belum waktunya kita lunasi pun kena penalti. Bapak Ibu kena yang beginian enggak? Nah berarti Bapak Ibu sudah terkena riba, ya. Dan dosanya riba mengerikan. Nah, kenapa banyak orang terjebak pada riba? Karena setiap orang punya impian, betul kan? Pengen punya mobil, pengen punya rumah, kadang-kadang pengen umroh, pengen haji juga, pengen menikahkan anak, pengen nyekolahin anak. Nah rata-rata untuk mewujudkan impian ini orang nggak sabar, sehingga untuk mempercepat dengan cara apa? Betul kan? Punya motor, pengen punya motor kredit, pengen punya mobil kredit, pengen punya rumah kredit, apa-apa punya kredit, perkakas kredit, betul nggak? Itu yang terjadi Bapak Ibu. Dan tanpa terasa sebenarnya kita sudah masuk dalam satu kubangan dosa riba. Dan hari ini Bapak Ibu, ya, hari ini Bapak Ibu sudah tahu dosa riba, maka harus ada satu impian yang Bapak Ibu harus punyai. Apa impian yang Bapak Ibu harus punyai saat ini? Tambahkan dalam impian Bapak Ibu, yaitu apa? Bebas hutang riba. Itu harus jadi impian Bapak Ibu saat ini. Karena sudah tidak bisa lagi Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu pengen selamat dunia akhiratnya, tapi Bapak Ibu bergelimang riba, sudah jelas apa yang tertulis dalam Al-Quran maupun di hadis bahwa kita nggak akan selamat. Nah Bapak Ibu, sekarang persoalannya memang banyak orang nggak bersabar, karena kalau menabung memang sulit untuk mewujudkan bisa punya mobil, punya rumah, macam-macam lah ya. Karena coba kita lihat, kalau kita bisa menabung sebulan 1 juta, berarti setahun baru 12 juta, 10 tahun baru 120 juta. Pengennya rumah 1 miliar, pengen punya
punya mobil 500 juta, itu udah berapa? 1,5 miliar. Berarti kalau setahun baru 120 juta, 100 tahun baru 1,2 miliar. Padahal nabungnya mulai umur 30, nunggu 100 tahun umur 130. Kira-kira bisa beli mobil pun nggak bisa menikmati sudah, betul nggak? Mobil terbaik kadang-kadang ambulan mungkin ya. Kalau sebulan bisa nabung 3 juta bagaimana? Setahun baru 36 juta, 10 tahun baru 360 juta, 5 tahun, 50 tahun baru 1,8 miliar. Bikin rumah 1 miliar, 50 tahun lagi harganya sudah mungkin 3, 4, 5 kali lipat. Sehingga memang sulit untuk mewujudkan impian ini, ya. Nah, ternyata menabung itu bukan solusinya. Apalagi yang nggak menabung. Pertanyaannya, siapa yang di ruangan ini yang menabung tiap bulannya? Coba boleh. Tiap bulan nabung 1, 2, ya 3. Alhamdulillah Anda bisa menabung luar biasa, ya. Nah, bagaimana yang ya tabungannya berapa? 3 juta, 5 juta? Nah, pertanyaannya ini, bagaimana yang tidak bisa menabung? Terus bagaimana mewujudkan impian-impian itu? Betul nggak? Betul. Nah, bersyukur Bapak Ibu hari ini hadir di ruangan ini. Orang bingung bagaimana solusinya. Insya Allah di ruangan ini kita akan berbagi solusi. Sebenarnya semua orang berhak untuk sukses, semua orang berhak untuk punya kehidupan yang layak. Cuma banyak orang tidak ngerti caranya bagaimana, karena belum dapat informasi. Insya Allah hari ini Bapak Ibu akan dapatkan informasi bagaimana solusi untuk bisa mewujudkan impian-impian itu tadi tanpa harus dengan cara berhutang. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu 18 tahun saya menikmati hutang. Sebenarnya nggak menikmati sih, sengsara dengan hutang itu. Ya, 18 tahun dari tahun 2001 sampai 2018. Alhamdulillah saya mengenal komunitas ini, saya jalankan solusi yang ditawarkan nggak nyampe setahun 3 miliarnya lunas. Dan sekarang punya motor, punya mobil, punya rumah, semuanya cash, BPKB, sertifikatnya bodoh-bodoh karena nggak sekolah. Ya. Itu Bapak Ibu, nggak apa-apa. Nah, pengen BPKB-nya bodoh apa pinter? Ya. Nah, solusinya apa Bapak Ibu? Inilah solusi yang ditawarkan oleh komunitas anti riba. Komunitas anti riba bermitra dengan PT BES. Karena kita nggak hanya nakut-nakuti dosa riba, bukan. Ya, kita sadarkan Bapak Ibu dosa riba itu memang mengerikan, tapi terus solusinya bagaimana? Nah, kita tawarkan solusi, ya, yaitu menjadi mitra usaha PT BES. Dan faktanya dalam 2,5 tahun setelah orang menjalankan solusi yang ditawarkan, sudah lebih dari 2.000 mobil cash dibagikan. Sudah lebih dari 100 rumah cash yang nilainya masing-masing 1 miliar juga sudah dibagikan dalam waktu 2,5 tahun saja. Dan insya Allah Bapak Ibu yang di ruangan ini juga kebagian terutama. Nih, nah Bapak Ibu, inilah fakta-faktanya mereka yang sudah menjadi bukti, ya. Mereka yang sudah menjadi bukti dengan berbagai macam latar belakang, ya, banyak sekali. Nih, orang-orang yang sudah mendapatkan penghargaan, punya rumah, dapat hadiah rumah 1 miliar atau bentuk uang cash, nih. Silahkan pilih di mana-mana, silahkan. Nih, banyak sekali sebenarnya, ya. Nah, saya mau kenalkan sekarang apa itu PT BES. PT BES, BES itu singkatan dari Bandung Eko Sinergi Teknologi. Ya, ini ada perusahaan penjualan langsung. Sesuai dengan namanya, alamatnya ada di Bandung, di Grand Suropati Kor, Jalan Mustafa nomor 39 Bandung. Nah, kenapa kita komunitas anti riba atau KRM ini bermitra dengan PT BES? Karena ada kesamaan visi misinya. Visi dari PT BES apa? Membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Bapak Ibu mau nggak? Dibantu untuk bebas hutang riba? Misinya juga luar biasa, melahirkan 1.000 miliarder baru setiap tahun. Tuh, jadi Bapak Ibu yang menjalankan solusi dari komunitas anti riba dan kemudian menjalankannya, ya Bapak Ibu, ini adalah di depan saya ini adalah calon-calon miliarder baru. Miliarder
miliarder yang sesungguhnya. Amin. Kalau saya dulu juga miliarder, udah lama saya jadi miliarder, tapi seolah-olah. Kok seolah-olah? Loh, rumah saya miliaran dulu, tapi sertifikatnya tidak di rumah, jadi seolah-olah jadi miliarder, betul nggak? Iya. Mobilnya juga banyak, tapi BPKB-nya nggak ada yang di rumah. Jadi itu sebenarnya belum miliarder sesungguhnya, betul nggak? Karena kalau saya terlambat ngangsur 3 bulan, itu diambil sama yang punya, betul kan? Baik mobil maupun rumah. Kalau bermasalah tidak ngangsur, ya diambil sama yang punya, dilelang, ditarik, leasing. Jadi miliarder yang kemarin terjadi pada saya itu miliarder seolah-olah. Tapi bersama komunitas anti riba, Bapak Ibu jalankan solusinya, insya Allah Bapak Ibu jadi miliarder yang sesungguhnya. Ya. Dan luar biasanya kita punya moto, ya PTBS ini juga punya moto yang luar biasa, go berkah, no riba. Jadi kalau kita pengen rezeki kita berkah, tidak ada cara lain, Bapak Ibu harus tinggalkan riba. Harus tinggalkan riba. Riba itu haram, gak akan ada keberkahan di dalam barang sesuatu yang haram, karena yang hak dan batin itu tidak bisa dicampur-campur. Maka kalau Bapak Ibu harus, kalau saya nih ya, itu sebagai semangat penyemangat kita, kalau saya sampaikan PTBS, Bapak Ibu jawabnya adalah dengan semangat go berkah no riba. Ya, yang menjawab dengan mantap berarti benar-benar serius pengen meninggalkan riba. Yang nggak jawabnya nggak serius jangan jawab. Aduh, saya ini kalau nggak punya utang nggak semangat nih. Ada yang begitu nggak? Ya. Utang bikin semangat atau bikin nggak semangat? Bikin pusing ya. Ya, makanya kalau saya bilang PTBS, Bapak Ibu harus jawab dengan semangat. Go berkah, no riba. Jangan go berkah, go riba ya. Kita coba ya. PTBS, go berkah, no riba. Oke, nah, Bapak Ibu, PTBS ini perusahaan yang resmi legal, bukan bodong, bukan abal-abal. Ya, perusahaannya legal, produk-produknya halal, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sistemnya pun sudah sesuai syariah, ya, tidak mengandung unsur maisir, gharar dan riba. Jadi mulai dari urusan negaranya aman, urusan agamanya aman. Ya. Nah, apa sih direct selling itu? Apa sih direct selling? Penjualan langsung. Ya, penjualan langsung itu seperti apa? Penjualan langsung itu begini. Jadi ini dari pabrik, kemudian ke distributor tunggalnya, dalam hal ini adalah PTBS, kemudian langsung ke konsumen akhir atau Anda. Jadi kalau lihat PTBS ini produk penjualan langsung, kita cari produk-produknya di toko nggak ketemu, di supermarket nggak ketemu. Kita cari iklannya di TV, ditunggu-tungguin dari pagi sampai malam, iklannya TV mana nggak ada. Di radio nggak dengar, betul nggak? Karena ini penjualan langsung, jadi Bapak Ibu nggak akan temukan ini. Ya, nah ini perusahaan penjualan langsung. Nah sekarang apa bedanya nih dengan perusahaan yang lain-lain yang konvensional? Ya, konvensional. Jadi ada perusahaan yang berjalan dengan sistem konvensional, ada yang direct selling. Konvensional seperti apa? Konvensional itu dari pabrik, ini sebelum sampai ke konsumen itu melalui jalur yang namanya jalur distribusi. Ya, jalur distribusi ada yang namanya agen langsung, kemudian agen provinsi. Ya, namanya beda-beda, tapi ini kira-kira seperti ini. Agen provinsi, ada agen kabupaten, kecamatan, baru ke toko atau pasar. Betul nggak? Saya mau tanya Bapak Ibu, agen langsung kira-kira ini pengen dapat untung nggak? Agen provinsi dapat untung nggak? Dapat untung. Di toko pasar dapat untung nggak? Dapat. Makanya harga dari pabrik ini ada naik sebelum sampai ke harga ke konsumen. Betul? Nah kira-kira dari pabrik sampai ke toko pasar ini cuma ditiup langsung sampai atau ada transportasinya? Ada, pakai transportasi. Dari pabrik bisa sampai kemana-mana ini pakai transportasi. Transportasi perlu biaya nggak? Perlu diperhitungkan tuh biaya harga jualnya nggak? Perlu. Maka itu juga menjadi komponen untuk menghitung harga jual. Nih, tapi orang nggak akan tahu itu mie instan merek A, merek B, merek C kalau nggak ada iklannya, betul kan?
Makanya kemudian ada yang namanya promosi melalui media cetak, koran, televisi, majalah. Betul enggak? Itu banyak sekali koran di mana-mana, majalah mana-mana, banyak itu media cetak. Media elektronik ada di TV, radio, iklannya, pakai artis juga, video tron, baliho, billboard, ada banyak banget iklan-iklan itu. Kira-kira ini perlu biaya nggak nih? Ya. Perlu biaya, Bapak. Maka ini juga akan mempengaruhi harga jualnya. Jadi harganya dari sini pun sudah naik, tambah transportasi, tambah promosinya. Nah baru setelah ada iklannya segala macam, masyarakat baru tahu, maka datang ke toko, kemudian beli produk merek A, merek B, merek C, betul nggak? Nah ini baru sampai konsumen akhir. Jadi kalau Bapak Ibu belanja produk, misalnya di Mart itu, ya, itu harga yang Bapak Ibu beli itu berapa persen naiknya dari pabrik? Itu bisa sampai 40 sampai 70%. Artinya kalau Bapak Ibu beli produk harga 1.000, sebenarnya dari pabriknya mungkin sekitar 300. Gitu ya. Nah, komplain nggak? Ya komplain, ya udah memang harus begitu bisnisnya. Nah sekarang bagaimana dengan penjualan langsung? Penjualan langsung dari distributor tunggal langsung ke konsumen akhir. Nah bagaimana mereka ngerti produknya, bagaimana masalah distribusinya? Nah Bapak Ibu yang pengen jadi artis, betul kan? Yang mau melakukan promosi dan sebagainya, maka inilah oleh perusahaan ini yang 40-70% adalah untuk dialokasikan untuk siapapun yang mau bersama-sama mempromosikan ini. Disiapkan alokasinya daripada hanya untuk orang-orang yang sudah punya duit besar, betul nggak? Nah ini dialokasikan untuk siapa saja yang ingin menjalankan ini. Coba kita lihat sekarang. Kalau jadi agen langsung kira-kira modalnya besar apa kecil? Besar. Agen provinsi besar, punya toko atau di pasar aja juga modalnya lumayan besar, betul kan? Apalagi Bapak Ibu mau berperan di promosi nih seperti ini. Media cetak emang punya koran, punya majalah, nggak punya. Media elektronik emang punya televisi, punya radio, nggak punya. Mau jadi artis ya? Ya kan? Kalau Bapak Ibu ambil peluang yang di sini, ini modalnya besar. Tapi luar biasa penjualan langsung, ya nanti kita bisa lihat. Meskipun alokasi yang besar ini juga sama, tetapi yang bisa terlibat di sini siapa saja bisa. Ya. Nah, karena kenapa kita pilih PTBS? Karena PTBS itu punya banyak kelebihan. Yang pertama, modalnya kecil, tidak ada resiko, tapi hasilnya eksponensial. Masih kenal ini enggak? Kenal. Nah? Sama guys? Sama. Ya. Sama enggak sih? Nah. Tuhan ini apa Tuhan itu? Iya, ini Tuhan yang di sini karena ini 2 tahun ya, ini 8 bulan. Ya, 8 bulan yang lalu lah ya. Ya, jadi ini awet muda kalau ini. Bapak Ibu lihat 3 tahun yang akan datang juga masih begini. Kalau lihat yang ini 3 tahun yang akan datang udah berubah. Nah, Bapak Ibu milih yang awet muda atau cepat tua? Kalau mau yang awet muda lihat ini aja. Nah, oke Bapak Ibu, ya hasil modalnya kecil, tidak ada resiko, tapi hasilnya eksponensial. Latar belakang saya pengusaha, modal usaha saya, ya kalau saya yang terakhir saja saya punya restoran modalnya 5,5 miliar. Penghasilannya 80 juta per bulan. Besar apa kecil? Modalnya miliaran tapi betul enggak? Nah di bisnis ini Bapak Ibu luar biasa, modalnya kecil berapa nanti Bapak Ibu akan tahu. Modalnya kecil tidak ada resiko bahkan, ya kemudian hasilnya eksponensial. Maka saya katakan dari semua bisnis saya ini adalah bisnis dengan modal termurah tapi hasil terdahsyat. Dalam 2 tahun ya, ini waktu masih 2 tahun, saya mendapatkan 17 motor. Artinya ini seremonialnya motor, tapi bisa jadi duit ya. 17 motor, 17 mobilio, 11 Pajero dan 6 rumah. 2 tahun.
Bapak bener nih, jangan-jangan bohong tipu. Gak apa-apa Bapak Ibu yang muda, yang penting dengarkan, lanjutkan, jangan keluar dulu. Wah, bohong tipu terus pulang. Nah ini nanti kehilangan ya kesempatan untuk dapat rumah gratis. Mau pada dapat rumah gratis kan? Nah kelebihan yang lain apa Bapak Ibu? Kelebihan yang lain dapat dijalankan siapapun tanpa diskriminasi. Makanya ini ada Pak Suroto, beliau luar biasa, mantan penjual bakso. Beliau bisa sukses, ya bahkan sudah meraih motor, mobil dan rumah. Dan yang luar biasa, beliau ini sekarang sedang fokus konsentrasi membangun pesantren seluas 1,5 hektar. Bahkan informasi terakhir, beliau sudah perluas lagi pesantrennya jadi 3 hektar dan beliau bangun rumah. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tukang bakso mau bikin pesantren berapa mangkok gitu, betul kan? Tapi luar biasa. Ya, beliau tidak perlu waktu lama untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi impiannya. Jadi Bapak Ibu ini tanpa diskriminasi, maksudnya bagaimana? Latar belakang apapun Bapak Ibu bisa. Mau tukang bakso, mau tukang somai, mau tukang apa? Bukan hanya tukang-tukang, ya nggak tukang juga boleh. Ya, artinya latar belakang pendidikan apapun Bapak Ibu bisa. Latar belakang ekonominya seperti apapun, utangnya banyak, utangnya dikit, nggak punya utang silakan. Ya, latar belakang sosial yang rakyat jelata, yang pejabat boleh. Bahkan agama apapun juga boleh. Mau agama Islam, non Islam nggak masalah. Pokoknya mau berhenti dari hutang, pengen dapat punya kehidupan yang lebih bagus, agama apapun juga boleh. Makanya ini tanpa diskriminasi Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah minder. Wah, aku bukan tukang bakso apa ya bisa sukses. Kalau mau sukses jangan jadi tukang bakso dulu, ya kan? Tadi mungkin Bapak Ibu mikir enak Pak dan Haris kan soalnya pengusaha. Nah ini saya kasih contoh tukang bakso, masih mau ngomong apa lagi, ya kan? Nah sekarang saya kasih contoh lagi, ya kelebihan PTBS, jual beli real, produknya halal dan berizin. Jadi jual beli real, produknya halal dan berizin, makanya ada polisi, ada ustadz juga yang kemudian juga tertarik untuk menjalankan solusi ini. Jangan dikira kalau polisi itu nggak punya utang, betul nggak? Iya. Ustadz ini juga kebetulan dia dulu punya utang tapi udah sadar duluan gitu ya. Nah, dan mereka paham bahwa sistem pemasaran PTBS ini halal dan dilandasi hukum yang kuat. Ini bukan money game, bukan main-main duit, muter-muterin duit skor diem dapat apa? Transferan tiap hari, enggak, bukan begitu. Ya, ini halal dan berizin, ini bukan money game. Maka beliau berdua ini juga sukses mendapatkan motor, mobil dan rumah cash. Yang lain lagi Bapak Ibu, kelebihan yang lain apa? PTBS ini tidak hanya memberikan peluang usaha, tapi juga peluang perubahan hidup dan pengembangan diri. Jadi tidak hanya berikan peluang usahanya saja, tapi peluang perubahan hidup dan pengembangan diri. Coba Bapak Ibu lihat yang sebelah kiri, lupakan yang kanan. Kira-kira kalau Bapak Ibu lihat orang seperti ini, kira-kira ini punya masa depan apa enggak? Tatapan matanya aja kosong, betul nggak? Ibu-ibu yang atau bapak ibu yang punya anak gitu, kalau kira-kira waktu itu dilamar begini kayaknya mau ngasih pun berat. Betul nggak? Karena nih Pak Bari Purnomo tukang ojek pangkalan, hasilnya nggak tentu. Ini langsing begini bukan karena fitness, rajin olahraga, ini tahanan kondisi. Ya memang begini, udah pakai jas saja masih langsing begini. Jaket maksudnya. Tapi lihat si tukang ojek kayak gini, kira-kira Bapak Ibu kalau tampil di depan, tampil seperti saya ini, kira-kira mantap gak kalau ngomong? Enggak kan? Enggak kan? Tapi luar biasa, setelah 2 tahun menjalankan solusi yang ditawarkan, Bari Purnomo si tukang ojek pangkalan ini bisa mendapatkan 6 motor, 6 mobil, 2 Pajero dan 2 rumah. Dan penampilannya sekarang keren sekarang, betul nggak? Orang itu berubah. Orang kalau duitnya banyak kadang-kadang tambah muda, contohnya, betul nggak? Nah Bapak Ibu, dan sekarang kalau Bapak Ibu ketemu Pak Bari tampil begini, Bapak Ibu bisa lepak-lepak. Karena beliau sangat menginspirasi. Kemarin waktu tampil di acara besar kita ya, di Grand Success Seminar,
luar biasa. Beliau sangat menginspirasi dan banyak membuat orang wah benar-benar menangis dan memberikan aplaus untuk beliau. Itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena di usaha ini tidak hanya memberikan peluang usaha, tapi perubahan hidup dan pengembangan diri. Jadi Bapak Ibu latar belakang apapun, waduh saya nggak pede, saya nggak bisa ngomong, saya macam-macam, nggak bisa, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bukan kemudian dibiarkan begitu saja, tapi pasti Bapak Ibu ada proses pendidikannya, latihannya, sehingga Bapak Ibu ketika bersama kita komunitas anti riba Jalan Solusi, pasti Bapak Ibu akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Kemudian Bapak Ibu apalagi nih kelebihannya? Waktu dan tempat fleksibel. Bapak Ibu jalankan solusi ini mau dimanapun boleh, mau kapanpun boleh. Makanya yang polisi Bu Polwan ini yang jadwalnya dia kerjanya padat, banyak juga yang PNS juga masih bisa jalankan. Kenapa? Ini tidak mengganggu kerja dari mereka. Bisa dijalankan di sela-sela waktu kerjanya atau di saat sudah pulang kerja masih bisa. Banyak sekali dan dokter, yang polisi, yang tentara, yang PNS banyak banget. Waktunya fleksibel. Jadi Bapak Ibu, waduh aku karyawan, aku nggak usah khawatir. Bisa dijalankan kapanpun, dimanapun. Mau di rumah makan bisa, mau di rumah sakit juga bisa, mau di hotel bisa, di mana aja bisa lah. Ya, kok bisa? Caranya bagaimana? Nanti dikasih tahu. Ya, dan yang luar biasa ini juga bisa dijalankan dengan cara online. Makanya nih Fajar Siddiq dan Abdul Ghani dengan online beliau juga luar biasa. Beliau sudah raih itu semua, motor, mobil, rumahnya udah dapat semua. Ingat Bapak Ibu, nggak ada lagi alasan aku nggak ada waktu, aku sibuk. Sibuk sama dengan apa? Nggak ada uang. Oh kok sibuk? Aku nggak punya waktu. Waktu sama dengan apa? Waktu adalah uang, katanya begitu kan? Iya. Wah, aku nggak ada waktu, berarti nggak ada uang. Jadi orang yang sok sibuk bilang nggak ada waktu, sebenarnya kasihan, dia nggak punya duit. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau jawab jangan sok sibuk, nanti dikasih aku nggak ada waktu aku. Waktu kalau nggak ada waktu berarti nggak punya duit. Orang punya duit punya banyak waktu ya. Nah, Bapak Ibu, kelebihan yang lain apa? Kelebihan yang lain ya. PT BES ini bisa memberikan percepatan hasil dan sarana memperbanyak aset. Ini Pak Randu Sekti, beliau ini anak sopir bus Damri, ribetnya juga lumayan, udah banyak, 12 motor, 12 mobil, 8 baju, 4 rumah. Ini beliau wujudkan untuk buat kos-kosan, beliau buat beli ruko, disewakan, dan itu juga menjadi aset beliau dan itu menjadi sumber income yang lain, betul nggak? Nih Pak Randu. Ya, nah Bapak Ibu, kenapa mereka semua bisa sukses? Kenapa mereka semua bisa sukses? Ada Pak Suroto yang tukang bakso, Pak Bari yang tukang ojek, yang Pak Randu ini anak supir bus Damri, ada macam-macam semua bisa sukses. Karena ada mentor dan sistem yang membantu. Jadi Bapak Ibu tidak dibiarkan saja setelah ini terus dibiarkan enggak. Bapak Ibu akan dibantu, ada sistem dan mentor yang membantu. Maka di komunitas kita akan memastikan bahwa Bapak Ibu yang sudah mengambil keputusan dan masuk dalam komunitas kita, Bapak Ibu akan dibantu oleh banyak mentor yang ada di komunitas kita. Nah, Bapak Ibu tentunya PT BES itu karena perusahaan penjualan langsung berarti ada produk-produknya, betul nggak? Iya, ini bukan hanya cerita saja, ya. Nah, produk-produknya apa saja? Nih, yang pertama eco farming. Eco farming ini pupuk organik super aktif, bukan hanya aktif, ini super aktif nih, angel menang gitu ya. Hiperaktif harusnya bisa bikin latihan hiperaktif. Ya, pupuk organik super aktif. Jadi Bapak Ibu, banyak petani-petani kita selama ini menggunakan pupuk-pupuk kimia, di mana dengan menggunakan pupuk kimia faktanya lama kelamaan ini biaya pemupukannya meningkat tapi hasilnya menurun. Itu fakta yang terjadi. Awal-awal saja meningkat tapi lama-lama sekian tahun menggunakan pupuk kimia faktanya hasil produksinya menurun.
Dan bukan itu saja, dengan pupuk kimia ini merusak ekosistem yang ada dalam tanah. Maka dulu kalau banyak orang ke sawah ini ya cari belut gampang. Sekarang nggak nemu belut ini. Iya kan? Iya. Karena apa? Belutnya mati, ekosistem rusak. Makanya sekarang banyak ini kita mulai sosialisasikan pupuk organik eco farming supaya apa? Ekosistem dalam tanah itu hidup kembali. Ya, cacing-cacing juga banyak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, dan faktanya setelah orang menggunakan pupuk eco farming ini, tanaman itu jadi tumbuhnya lebih cepat, berbuahnya juga lebih cepat, jumlahnya lebih banyak, kualitasnya juga lebih bagus, dan biaya pemupukannya juga menjadi lebih murah. Ya, nih. Kemudian kita punya lagi, ini tadi produk untuk tanaman, ya. Produk untuk pertanian, ini produk untuk kesehatan, ya. Ini untuk produk kesehatan. Kita ada yang namanya LVN strawberry, ini minuman serbuk, ini seger nih, rasa strawberry, ya. Ini bisa membuat kulit kenyal, sehat, awet muda, glowing, gitu ya. Kalau yang minum muda, awet muda, yang minum tua, awet tua, gitu. Ya, maksudnya. Lah yang minum tua terus jadi awet muda malah bingung nanti ya. Ya awet tua kan, yang penting awet itu tadi, ya. Nah. Ini kalau mengandung antioksidan yang tinggi sehingga bisa mencegah kita dari penyakit-penyakit berbahaya. Penyakit-penyakit degeneratif seperti apa? Jantung, paru-paru, hati, ginjal, limpa, diabetes dan kanker. Ya, mengkonsumsi rutin ini dan testimoni banyak banget lah. Ya, kemudian ini ada LVN Slim. LVN Slim ini untuk membuat berat badan ideal. Berat badan ideal. Selama ini kalau kita makan itu kadang-kadang gak memperhatikan sebenarnya apa sih yang diperlukan oleh tubuh kita, betul nggak? Jadi kalau kita makan itu yang penting rasanya enak, manfaat atau nggak manfaat nomor sekian, yang penting enak. Nah sehingga apa? Sehingga tubuh kita ini banyak kemasukan hal-hal yang zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga terjadi ketidakseimbangan tubuh. Makanya banyak orang yang overweight, apalagi yang bapak-bapak, ya sudah hamil 9 tahun nggak lahir-lahir. Ya, saya nggak slim kan? Itu apalagi kayak ini kalau di foto tuh kelihatan saya ini six pack, karena kalau di foto langsung tarik napas paham. Ya, nah Bapak Ibu, dengan mengkonsumsi LVN Slim, setelah dikonsumsi maka kita nggak makan pun rasanya kenyang. Tapi Bapak Ibu nggak makan jangan takut kemudian nanti kekurangan gizi. Kenapa? Di LVN Slim itu terkandung spirulina, di mana di dalam spirulina itu terkandung nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, jadi bukan berarti kalau nggak makan kenyang terus nanti kurang gizi juga, karena di sini ada spirulina. Ya, nah ini katanya minuman makanan para astronot. Jadi kalau astronot itu keluar angkasa di sana, dia tidak membawa rice cooker, dia cukup bawa spirulina, ya. Nih. Nah kemudian kita juga punya Econex. Econex ini kopi. Saya nggak akan jelaskan lebih panjang, tapi yang pasti Econex itu minuman khusus pria dewasa, kan begitu ya? Iya, makanya yang dulu ada ukurannya itu hanya untuk pria itu. Ya, tapi yang merasakan boleh lagi. Tagline-nya sederhana. Tagline-nya mengubah cacing jadi naga. Ya, kalau sudah naga jadi sudah naga ya jadi anaconda, katanya begitu sih. Ya, nah kemudian ini nggak usah percaya tapi dibuktikan saja. Kalau cukup percaya nggak buktikan ya tetap aja cacing terus. Ya. Nah kemudian ini ada LVN kedelai atau LVN kalsi. Ya ini minuman gambarnya anak-anak. Itu mau kalau dikonsumsi anak-anak bagus. Ini sangat bagus untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Ini juga meningkatkan kecerdasan karena mengandung omega 3, 6 dan 9. Dan bagi anak-anak yang nafsu makannya kurang, dikasih minum LVN kalsium ini atau LVN kedelai ini, nanti nafsu makannya akan bertambah. Kalau dikonsumsi orang tua bagaimana? Dikonsumsi orang tua juga bagus, karena ini juga bisa mencegah nyeri sendi dan osteoporosis.
Ya, jadi ini kalau untuk orang tua juga bagus. Nah, kita masih ada produk lagi yang namanya Evigo. Ini susu kambing. Susu kambing ini sangat bagus untuk orang-orang yang menderita sakit mah dan yang terkait dengan saluran pernapasan, bronkitis, asma, rutin konsumsi Evigo, insya Allah semuanya membaik. Apalagi kalau orang yang punya sakit mah, setiap pagi konsumsi Evigo nggak perlu lama, mahnya pasti hilang. Ya. Nah kemudian kita punya Hubs Pro. Ini produk yang luar biasa. Hubs Pro itu singkatan dari Habatus Sauda dan Propolis. Habatus Sauda, ya ini ada hadis yang mengatakan bahwa pada Habatus Sauda terdapat obat segala jenis penyakit kecuali kematian. Jadi kalau mati udah nggak usah dikasih Habatus Sauda. Ya. Jadi Habatus Sauda itu luar biasa obat segala penyakit. Makanya banyak orang stroke kasih Hubs Pro. Kombinasi dengan LVN strawberry, banyak yang kemudian menjadi lebih baik. Orang kena diabetes, Hubs Pro ditambah dengan LVN strawberry membaik. Bahkan ada yang sudah gagal ginjal, cuci darah, minum Hubs Pro dikombinasi dengan LVN strawberry, 1,5 bulan mengkonsumsi sudah nggak pernah cuci darah lagi. Ini luar biasa, ya. Dan karena ada propolis, propolis itu air liur lebah di mana dia melindungi madu, ya, jadi madu itu kan dilindungi oleh air liur lebah, ya, di mana air liur lebah ini fungsinya apa? Melindungi dari masuknya bakteri dan virus. Makanya Hubs Pro ini juga sangat bagus untuk mencegah kita dari sekarang ini, apalagi pandemi ini, COVID ini. Ya, saya rutin setiap hari alhamdulillah. Dan ini meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan stamina juga. Ya, Hubs Pro. Jadi Bapak Ibu, ini adalah produk yang saat ini benar-benar di antara produk kesehatan. Hubs Pro ini produk yang saat ini paling laris. Nah, kita masih ada produk kecantikan. Nah, kecantikan, skincare, LVN skincare. LVN skincare itu ada night cream. Night cream itu kalau dipakai malam, day cream dipakai siang, betul ya? Ada LVN serum, ada cleansing oil, ada peeling lotion. Ya, dicoba aja lah, itu bagus lah ya, yang udah pakai. Dan kemudian apalagi nih, ada lipstick. Nah ini saya apalagi ini saya nggak pernah pakai nih. Ya, lipstick nih ya. Nah, lipstick ini katanya yang sudah pakai itu kalau dipakai ini ringan kayak nggak pakai lipstick. Benar nggak ya? Ya. Kemudian ini bibir jadi lembab karena mengandung kolagen juga dan jadi nggak kering bibirnya. Ya, kemudian nggak nempel. Jadi kalau resepsi nggak usah sungkan-sungkan minum aja. Ya biasanya kan nempel nih gelas-gelas bergincu kan. Ya. Tapi dengan liquid, kalau ada orang Pak di resepsi kok gelasnya bergincu, belum pakai liquid, tawarin ya. Ya, nih. Ya, jadi produk kita komplit. Ada lagi sabun. Sabun ini ada yang untuk muka, LVN kolagen, ada yang untuk tubuh. Ya, ada LVN propolis dan honey. Ya, jadi kita ada sabun juga, dan yang terakhir kita juga punya yang namanya hand sanitizer. Ya, ini produk yang sekarang ini memang melekat. Kalau saya di mobil selalu ada ini karena kemana keluar habis itu hand sanitizer. Ya, nih, ini lengkap ini Bapak Ibu dengan ini. Nah, yang terakhir ini kita ada satu produk yang cukup fenomenal namanya EcoRacing. Ya, EcoRacing itu aditif bahan bakar, ini bahan organik juga, tapi ini bukan dikonsumsi. Jangan lupa nanti EcoRacing kamu buat apa? Diminum, bukan. Ini untuk kendaraan. Ya, ini untuk kendaraan. Nah, fungsinya apa? Ini kalau Bapak Ibu sudah kenal EcoRacing, Bapak Ibu kalau beli bensin yang biasanya pertama, nggak usah beli pertama, cukup premium atau pertalite. Bapak Ibu yang biasa pakai Dexlet, nggak usah lagi pakai Dexlet, cukup biosolar. Yang penting ditambahi EcoRacing. Yang merah ini yang untuk kendaraan dengan bahan bakar bensin, yang hitam ini untuk kendaraan dengan bahan bakar solar, ya, atau yang mesin diesel. Nah, fungsinya apa sih EcoRacing ini? Yang pertama meningkatkan kualitas bahan bakar. Jadi premium pertalite kasih EcoRacing rasanya pakai pertama. Biosolar kasih EcoRacing kayak pakai Dexlet, meningkatkan kualitas bahan bakar. Kemudian yang kedua manfaatnya Pak, membersihkan kerak dan melindungi mesin. Jadi EcoRacing ini justru membersihkan kerak dan melindungi mesin, bukan merusak mesin. Yang ketiga, ini bisa meningkatkan power dan akselerasi. Kalau tarikannya selama ini berat buat
ngebut susah, nggak jadi apalagi suka apa itu melitik. Nah kalau Bapak Ibu udah pakai eco racing, nanti tarikannya jadi enteng, nggak ada ngelitik lagi. Dan luar biasanya setelah pakai eco racing nanti Bapak Ibu rutin pakai eco racing, maka biasanya nih yang seminggu 2 kali ngisi bisa jadi seminggu cukup sekali. Kenapa? Terjadi penghematan penggunaan bahan bakar. Nah, kita juga punya yang untuk campuran oli mesin, namanya Eco Racing Nanotech. Ini dicampurkan dengan oli mesin, nanti membuat mesinnya lebih halus, olinya lebih tahan lama, dan juga bisa mengoptimalkan kinerja mesin. Nah, kalau Bapak Ibu kita juga yang kapal bagaimana? Kita juga punya yang namanya Eco Marine. Ya, ini untuk kapal. Ya, untuk kapal. Karena bahan bakar kapal itu beda, MFO marine fuel oil, makanya itu disiapkan Eco Marine. Ya, nah Bapak Ibu, sekali lagi ya, komunitas ini bekerja sama dengan PT BES. Ini tidak untuk hanya menjual produk, tetapi Bapak Ibu bagaimana peluang usaha yang ada ini Bapak Ibu jalankan. Nah caranya bagaimana? Nah nih. Ya caranya gampang Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu cukup belanja produk yang tadi sudah saya jelaskan ini sekali saja seumur hidup. Minimal sekali seumur hidup. Berapa belanjanya? Minimal 2.100.000. Bapak Ibu minimal sekali seumur hidup. Artinya Bapak Ibu nggak belanja lagi nggak masalah. Terus belanjanya yang 2.100.000 itu apa? Yang 100.000 registrasi, yang 2 juta untuk belanja produk. Produknya yang mana? Bapak Ibu silahkan pilih itu. Bapak Ibu dapat 12 box, Bapak Ibu boleh pilih. Mau 12 itu mau 1 macam boleh, 2 macam boleh, 3 macam boleh, 12 macam juga boleh. Bapak Ibu pilih produk-produk yang Bapak Ibu perlukan. Yang petani, ya, yang punya sawah, punya ini boleh ambil produk untuk pertanian. Yang punya motor boleh yang produk untuk kendaraan. Yang ada sakit mah boleh ambil Evitgo. Yang pengen cacingnya berubah jadi naga boleh Iconic. Yang pengen juga stamina-nya meningkat, imunitasnya meningkat, Habs Pro. Yang pengen tetap awet muda, ada Elvian Strawberry. Bapak Ibu pilih produk-produk yang akan Bapak Ibu gunakan, bukan produk yang mau Bapak Ibu jual. Karena Bapak Ibu tidak diajari untuk jualan. Bapak Ibu masuk dalam, saking semangatnya, Bapak Ibu masuk dalam komunitas anti riba ini adalah tujuannya supaya bebas hutang riba, betul enggak? Bukan untuk jadi sales. Makanya belanjanya cukup sekali, nggak perlu berkali-kali. Kalau Bapak Ibu mau belanja lagi, belanjalah sesuai yang diperlukan lagi. Wah, saya produk pupuknya habis nih, padahal saya mau pupuk lagi, belanja lagi, boleh. Wah, produk kesehatan saya habis, saya mau lagi, ternyata enak setelah pakai produk, belanja lagi, silahkan. Bapak Ibu jangan membayangkan, nanti saya harus jualan, nggak ada jualan di sini. Tapi kalau mau jualan boleh nggak? Ya boleh. Tapi kalau Bapak Ibu yang dipikirnya adalah pengen jualan, saran saya sembako lebih mudah dijual. Betul enggak? Lebih gampang jualan sembako atau jualan ini tadi? Bapak Ibu harus menerangkan manfaatnya macam-macam, nanti kalau keselio apalagi kalau dibantah bingung Bapak Ibu. Betul kan? Maka Bapak Ibu pakai produknya, Bapak Ibu bayangkan pakai produknya. Kalau Bapak Ibu udah pakai produknya, rasakan manfaatnya, nanti cerita udah dengan fakta yang memang Bapak Ibu alami rasakan. Tapi Bapak Ibu ketika masuk dalam komunitas ini, Bapak Ibu lupakan mikir, wah harus jualan. Ya, nah kalau nggak jualan terus bagaimana? Caranya gimana nih kalau nggak jualan? Kan selama ini banyak tuh yang harus jualan. Bapak Ibu saya mau tanya, temennya Bapak Ibu yang punya utang banyak nggak? Temennya yang punya utang banyak nggak? Banyak. Saudaranya yang punya utang banyak nggak?
tetangganya yang punya utang banyak nggak? Banyak. Mau nggak Bapak Ibu berbagi solusi ini kepada temannya, tetangganya, saudaranya? Mau nggak? Informasikan Bapak Ibu tentang komunitas ini yang memberikan solusi bagaimana caranya supaya bebas hutang dan riba, bukan nawar-nawarin produk. Bapak Ibu diajak untuk bersama-sama menyampaikan solusi ini karena banyak sekali temannya Bapak Ibu, tetangga, saudara yang dia terjerat riba dan itu terancam dunia akhiratnya. Maka selamatkan mereka. Caranya ajak masuk dalam komunitas anti riba dan menjalankan solusi yang ditawarkan. Caranya bagaimana? Solusi yang ditawarkan bagaimana? Solusi yang ditawarkan ya tadi. Caranya kalau mau menjalankan solusi, belanja produknya sekali saja seumur hidup. Minimal 2.100.000. Udah. Pengen bebas hutang riba, pengen dapat motor, mobil, rumah gratis, pengen caranya gimana? Belanja produk 2.100.000 sekali saja seumur hidup. Produk-produk yang manfaat, ya. Pilih sesuai yang Bapak Ibu perlukan. Itu. Nah nanti Bapak Ibu, nah kalau di Cirebon ini kan sudah seringkali ada sosialisasi seperti ini, betul nggak? Nah tugas Bapak Ibu adalah mengundang mereka yang pada punya utang, pengen lunas hutang nggak pengen, gimana caranya? Besok nih ada nih tanggal 23, tanggal berapa nih yang terdekat? Tanggal 8 nih, ada nih penjelasannya bagaimana kalau kita pengen cepat bebas hutang riba. Datang yuk, begitu. Temennya banyak kan? Ngomong Bapak Ibu ke temannya, tetangga Ibu, coba ketemu orang ini ada komunitas yang bantu orang-orang bebas hutang riba. Oh mana ada? Kebetulan ini besok tanggal 5 ada penjelasannya. Ngomongnya begitu, bukan nawari produk, ini ada produk bagus banget ini. Wah malah jadi sales lah. Bapak Ibu ini, saya dulu Pak kalau masuk di dalam komunitas ini tuh jadi sales saya nggak masuk. Saya pengusaha masuk turun kelas jadi sales. Betul nggak? Iya. Saya nggak mau, tapi karena di sini adalah dakwah, saya bantu orang-orang bebas hutang riba, saya semangat. Oh, saya juga punya utang. Jadi kita ini kerjakan yang lebih mulia daripada sekedar hanya nawar-nawarin produk. Bantu orang-orang, ajak kasih informasi orang-orang yang pada punya utang itu. Gitu. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu besok ngundang nih, ya. Tanggal 5 ngundang banyak nih. Kita nggak usah cerita produk, nggak usah cerita tentang solusinya bagaimana, kita hanya informasikan ada komunitas yang bantu orang-orang bebas hutang riba. Gimana caranya? Besok tanggal 5 ada penjelasannya. Nanti Bapak Ibu yang baru-baru kan ada yang mengundang kan? Betul kan? Semua ada yang mengundang kan nih? Ada yang datang tidak diundang? Iya nanti ya. Nah Bapak Ibu nanti tanya informasi selanjutnya dengan yang mengundang Bapak Ibu. Kapan lagi ada sosialisasi? Gimana tempatnya, jam berapa? Bapak Ibu undang aja temennya, tetangganya, saudaranya pada punya utang tuh datang dia temukan solusinya. Nanti ketika mereka hadir, mendengarkan, kemudian tertarik pengen menjalankan solusinya dan belanja produknya. Kan syaratnya harus belanja produk, betul nggak? Nah belanja produk minimal 2.100.000, maka Bapak Ibu PT BES sudah menyiapkan rezekinya. Jadi kita ini harus ada ikhtiarnya supaya pengen dapat rezeki ada ikhtiarnya. Nanti Bapak Ibu, ya perusahaan sudah akan memberikan nih bonusnya, bonus penjualan langsung. Artinya ketika nanti Bapak Ibu ngundang, kemudian yang Bapak Ibu undang pengen benar-benar terbebas dari hutang riba, kapok bertobat dan pengen jalankan solusi, maka dia belanja produk. Seandainya belanjanya 2 juta, ya maka Bapak Ibu akan diberikan bonus penjualan langsung oleh PT BES besarnya 20%-nya. 20% dari 2 juta berapa? 400.000. Mau nggak? Kalau nggak mau saya masih siap menerima. Ya bonusnya kasihkan saya dengan senang hati. Nanti saya ganti dengan terima kasih. Ya kan? Nih, nah sebenarnya belanjanya apa? Hanya 2 juta tidak, ada beberapa pilihan. Ya misalnya yang kalau 2 juta ini basic Bapak Ibu. Kalau mau yang lebih tinggi lagi ada nggak? Ada. Belanjanya 6 juta. Nah artinya reguler itu belanjanya 6 juta. Nanti dapat 1.200.000. Di atasnya lagi ada bisnis 14 juta. Komisinya 20%-nya. 20
2.800.000. Ini harian ya. Artinya hari ini belanja diproses, besok bonusnya sudah masuk ke rekening kita. Bayangin kalau hari ini ada yang belanja, besok belanja, misalnya yang basic saja per hari 400.000, lumayan nggak? Lumayan. Itu kalau sehari ada 4 orang yang gua pengen lunas hutang, bebas hutang riba, pengen solusinya ini, Bapak Ibu ceritakan, kira-kira baru bisa sehari 4 orang, 5 orang, wah, 2 juta sehari, cukup nggak 2 juta sehari? Ini pada diam semua terpukau atau malah bingung? Ya Bapak Ibu, jadi kalau nanti Bapak Ibu ada nih yang Bapak Ibu ajak pengen juga solusi, maka ketika dia belanja 2 juta, Bapak Ibu dapat 20%. Kalau yang milih reguler 6 juta belanjanya dapat 1.200.000. Kalau bisnis 14 juta dapat 2.800.000. Eksekutif belanjanya 30 juta, nanti Bapak Ibu dapat 20%-nya 6 juta. Apalagi kalau belanja priority 62 juta kayak saya nih, saya pilih priority, wah Bapak Ibu dapatnya 12.400.000. Cukup gak nih? Nah, apa bedanya ini basic, regular, bisnis, eksekutif, priority, ini apa bedanya? Nanti, ini ada bedanya di rezekinya, tapi akan saya jelaskan nanti ya. Nih Pak, berarti kita harus ngajak orang sebanyak-banyaknya? Enggak, Bapak Ibu enggak harus ngajak orang sebanyak-banyaknya, tapi Bapak Ibu minimal harus bisa mengajak minimal nih, yang paling minim aja, minimal harus bisa mengajak 2 orang. Dari ratusan atau mungkin ribuan teman kita yang pada punya utang riba, ajak saja minimal 2 orang. Kira-kira sulit enggak? Pak, teman saya ini kayaknya nggak ada yang pengen lunas hutang, kira-kira begitu nggak? Nah, enggak. Kalau susah diajak lunas hutang, ini ada komunitas nih, solusi. Ngajak 2 orang saja, ya ngajak 2 orang. Kira-kira sanggup nggak? Mau nggak berbagi dengan 2 orang? Oh jangan, biar aja teman saya pada punya utang. Yang nggak utang biar saya sendiri, biar mereka di neraka semua. Saya sendirian surga. Apa enaknya sendirian, betul nggak? Iya. Ajaklah temannya, tetangga saudara tuh biar terbebas dari hutang riba. Minimal 2 orang, kalau nggak mau banyak-banyak ya 2 orang saja. Bapak Ibu nggak harus ngajak. Yes. Jadi Bapak Ibu nggak harus ngajak sebanyak-banyaknya, tapi minimal 2 orang saja. Maka Bapak Ibu kalau di komunitas anti riba, maka Bapak Ibu harus mau berbagi. Yang egois tidak cocok di komunitas ini. Yang gak mau berbagi gak cocok di komunitas ini. Di komunitas ini hanya untuk orang-orang yang mau berbagi solusi. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, kalau anggaplah saya hanya bisa 2 orang, bagaimana? Gak ada masalah. Perusahaan juga selain dapat bonus penjualan langsung juga ngasih lagi yang namanya bonus pengembangan. Anggaplah saya gak bisa ngajak banyak-banyak, saya bisanya 2. Oke, contohnya nih. Kita contoh yang paling minim saja. Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti bisa lebih dari 2. Nah, misalnya hanya bisa 2 saja, bagaimana? Ini 2, ya. Anggaplah hanya ada kiri, ada kanan, begitu ya. Maka ini Bapak Ibu dapat bonus sponsornya yang 20% tadi. Nah, selain dapat bonus sponsor, kalau Bapak Ibu sudah bisa mengajak minimal 2 orang, maka berarti bisnisnya ini Bapak Ibu berkembang, betul nggak? Maka ada bonus pengembangan. Berapa besarnya? 50.000 per pasang. Nih, berarti ini ada kiri, ada kanan, ada 1 pasang, dapatnya 50.000 rupiah. Pak, saya kan cuma bisa 2, berarti terus bagaimana? Gak apa-apa, 2. Anggaplah yang Bapak Ibu ajak ini juga orangnya kemampuannya juga terbatas, betul nggak? Nah, makanya seandainya nanti yang di sebelah kiri dan kanan berkembang juga, Bapak Ibu masih akan mendapatkan rezekinya di bonus pengembangan, karena yang kiri dan kanan berkembang. Maka ada bonus pengembangan berapa? 50.000. Demikian terus, nanti semakin berkembang, Bapak Ibu akan dapat terus semakin banyak, maka Bapak Ibu dapatnya juga lebih banyak. Bonus pengembangan itu bonus mingguan, dan dalam 1 hari itu akan dibayarkan maksimal 12 pasang. Artinya 12 kali 50.000 per pasang, jadi 600.000 per hari. Nah, karena ini mingguan, maka dalam 1 minggu 4.200.000 yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Kira-kira dapat 4.200.000 minggu cukup belum? Tepuk tangan buat yang belum lah ya.
bonus pengembangan Bapak Ibu. Ya, nanti akan berkembang terus semakin lama semakin banyak. Nah Bapak Ibu, kita lihat sekarang nih. Sebelah kiri ini sudah ada berapa ini? 3. Hah? Berapa ini? 3. Oh 3. Yang sebelah kanan? 2. Ini nanti kalau berkembang terus maka jumlahnya bertambah, betul nggak? Nah, maka perusahaan juga ada nih memberikan penghargaan kepada kita. Apa? Nanti kalau sebelah kiri sudah mencapai 200, sebelah kanan sudah 200, maka Bapak Ibu dapat umroh. Wah Pak, saya masih punya utang. Ya udah, motornya kredit, oke. Boleh, mau dapat motor cash atau mau dapat uang cash juga boleh buat melunasi. Ya, nih 20 juta hadiahnya. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, sekarang nggak perlu nunggu 200 kiri, 200 kanan. Cukup 100 saja, Bapak Ibu sudah bisa dapatkan yang 20 juta. Biar cicilan motornya cepat lunas. Oke nggak? Mau nggak? Pengen dapat mobil nih yang 150 juta atau pengen dapat uangnya yang 150 juta, Bapak Ibu lanjutkan lagi. Nanti kalau sudah mencapai 700 kiri, 700 kanan, diberikan mobil atau uang 150 juta. Dan kabar baiknya, saya senang kasih kabar baik nih. Ya, kabar baiknya Bapak Ibu, sekarang nggak perlu nunggu 700, cukup 300 saja, Bapak Ibu sudah boleh bikin mobil. Pengen Pajero Pak saya ini, pengen Fortuner. Ada kata Bu Martin Monroe, Fortuner. Ya. Pengen CR-V, boleh Bapak Ibu. Yang 500 juta, oke lanjutkan lagi. Kalau sudah capai 3.000 kiri, 3.000 kanan, Bapak Ibu dikasih mobil Fortuner atau Pajero atau apapun lah, terserah Bapak Ibu. Untuk beli rumah sebenarnya juga boleh 500 juta. Dan kabar baiknya, sekarang nggak perlu sampai 3.000, tapi cukup 1.500 pasang. Kira-kira kalau berhenti sampai di sini, utangnya sudah lunas belum? Hah? Sampai di sini nih, udah lunas belum? Ya udah, kalau belum lunas tambahin lagi, ya. Dari lanjutkan lagi, kalau sampai 5.000 kiri 5.000 kanan, dapat rumah 1 miliar. Ya. Nah, kabar baik. Mau dengar kabar baiknya enggak? Nggak perlu 5.000, 3.000 juga sudah bisa dapatkan rumah 1 miliar. Mau kok angkanya kok besar banget, ribuan gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini kabar baik lagi. Maunya kabar baik lagi. Pengen senengnya dengan kabar baik atau kabar buruk? Kabar baik ya. Nah kabar baiknya Bapak Ibu, ini kalau dijumlahkan berapa? 20 juta tambah 150 tambah 500 tambah 1 miliar itu ketemunya 1,67 miliar. Kalau dapat 1,67 miliar, utangnya lunas belum? Ada belum Pak? Ada yang belum ya? Luar biasa, utangnya banyak ya, nggak apa-apa. Ya, insya Allah tetap lunas gampang ya. Nah, tak kasih tahu lagi. 1,67 miliar ini Bapak Ibu bisa dapatkan hanya dengan kerja santai. Kerja santai. Pak, saya mau tanya nih, kalau Bapak nih kira-kira belanja produk 2,1 juta bisa dapat 1,67 miliar, mau nggak? Mau. Kira-kira kalau Bapak Ibu dapat 1,67 miliar selama 1 tahun, mau apa enggak? Mau. Kalau mau Bapak Ibu, syaratnya gampang. Syaratnya bukan belanja, kan tadi udah belanja. Kan tadi udah belanja, belanjanya cuma sekali saja. Ya kan? Syaratnya Bapak Ibu, ajak 2 orang, hanya 2 orang saja nih, bukan ratusan orang, enggak. Kan kita biasa ngajak-ngajak kan? Betul kan? Ngajak-ngajak nggak dapat duit aja mau. Ya kan? Nah Bapak Ibu kalau pengen setahun dapat 1,67 miliar, pastikan Bapak Ibu bisa ngajak 2 orang dan itu selesai dalam waktu 1 bulan. 1
1 bulan aja ngajak 2 orang, dikasih waktu 1 bulan ngajak 2 orang yang pengen lunas hutang. Kira-kira bisa nggak? Yakin bisa nggak? Mulai pada diem mikir, kata ketip. Lah hidup sekarang ini emang udah lebih enak, kerjanya tiap hari, betul nggak? Ngajak 2 orang, bisa nggak? Bisa. Ucapan itu doa. Bapak Ibu yang diem berarti nggak berdoa, betul kan? Ucapan itu doa, maka Bapak Ibu insya Allah dengan Bapak Ibu bisa yang insya Allah Bapak Ibu bisa. Tapi kalau Bapak Ibu yang males ngomong, diem, emang berdoa batin, no, enggak bisa. Ijab yang di batin sah enggak? Yang penting hatinya. Ya tetap orang sah, tetap diikrarkan, betul nggak? Iya, Bapak Ibu yakin bisa nggak? Jangan Bapak Ibu. Nah, ngajak 2 orang, kasih waktu 1 bulan, kerjanya cuma itu. Lah terus kerjanya yang 2 orang tadi ditanya juga, kamu pengen nggak nih 1 tahun dapat 1,67 miliar? Ya mau, caranya gimana? Kamu harus bisa ngajak 2 orang temenmu yang pengen bebas hutang riba dan harus selesai dalam 1 bulan. Jadi intinya setiap orang kalau pengen 1 tahun dapat 1,67 miliar, ya maka mereka harus mau berbagi dengan orang lain, mengajak mereka yang pengen bebas hutang riba dalam 1 bulan minimal 2 orang. Paham ya? Nah sekarang kok bisa 1 tahun nih, kita lihat nih hitung-hitungannya ada di sini. Ya, hitung-hitungannya ada di sini. Nih kita lihat. Setahun berapa bulan? Kalau di Jogja 12 bulan, di Cirebon berapa bulan? Sama ya? Oh sama, alhamdulillah ya. Berarti ini saya cuma sampai 12 karena ini 1 tahun 12. Nah sekarang Bapak Ibu dalam 1 bulan tadi ngajak berapa orang? 2. Bapak Ibu ajak 2. Kalau Bapak Ibu sudah bisa ngajak 2 orang, berarti 1 kiri, 1 kanan. Artinya sudah ada 1 pasang. Betul ya? Jadi kalau ngajak 2 berarti ada 1 pasang. Ngitungnya berapa? 2 dikurangi 1 sama dengan 1 pasang. Terus Bapak Ibu ngajak lagi bulan depan? Enggak. Mungkin bantuin aja yang 2 orang yang sudah Bapak Ibu ajak supaya dia bisa mengajak minimal 2 orang juga. Maka 2 orang yang sudah Bapak Ibu ajak, kalau masing-masing bisa ngajak 2, berarti yang baru ada berapa orang? 4 orang. Jadi di bisnis ini Pak, secara garis besar lagi Bapak Ibu di sini tidak dijadikan sales, tapi Bapak Ibu jadikan pemimpin. Ini Bapak Ibu kalau mau sukses di sini, Bapak Ibu harus bisa jadi pemimpin. Memimpin berapa? Pertama paling tidak Bapak Ibu harus bisa memimpin 2 orang. Pemimpin yang sukses itu adalah pemimpin yang bisa mentransferkan apa yang menjadi impiannya, targetnya pada timnya. Saya orang pengusaha, saya punya restoran, saya harus bisa mentransferkan apa yang menjadi keinginan saya kepada karyawan-karyawan saya. Betul nggak? Nah di sini bukan orang-orang yang bukan karyawan, tetapi ini adalah komunitas yang saling bantu. Maka kalau kita mau menjadi pemimpin yang sukses, bantu nih yang 2 orang ini supaya melakukan hal yang sama dengan kita. Itu baru Bapak Ibu jadi pemimpin yang sukses. Betul kan? Iya. Kalau Bapak Ibu cuma menjadi pemimpin diri sendiri 2 orang terus 2 orang nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu bukan pemimpin yang sukses. Jadi Bapak Ibu bergabung di komunitas ini, Bapak Ibu sebenarnya belajar menjadi pemimpin. Bagaimana Bapak Ibu menjadi pemimpin yang sukses, yaitu pemimpin yang bisa menduplikasikan apa yang menjadi impian Bapak Ibu pada timnya. Selamat datang calon pemimpin. Memang udah ambil keputusan. Oke Bapak Ibu, yang 2 orang masing-masing aja 2, jadi ada 4 orang yang baru. Berarti kalau di jumlah sudah berapa? Sudah 2 ditambah 4, 6 dibagi 2, berarti 3 kiri 3 kanan, betul kan? Nah atau kalau jumlah pasangannya 4 dikurangi 1 sama dengan 3 pasangan. Paham? Nah yang 4 orang nih 1 bulan ada 4 orang yang baru ini masing-masing aja 2, berarti yang baru ada berapa orang? 8 orang. Bulan ketiga sudah ada 8 orang yang baru. Kalau dijumlahkan 8 tambah 4 tambah 2 ketemunya 14. 14 dibagi 2 berarti 7 kiri 7 kanan. Atau kalau ngitung pasangannya 8 dikurangi 1 sama dengan 7 pasang. Gampang kan? Nah setiap bulan itu perkalian 2, karena setiap bulan 2, maka yang bulan keempat yang 8 masing-masing aja 2 jadi 16.
Bulan kelima 16 ngajak 2 jadi 32, jadi 64, jadi terus setahun sudah 4096. Jumlah pasangannya setahun berarti berapa? 4096 dikurangi 1, 4095 pasang. Nih setahun kerjanya ngajak berapa orang? 2. Bukan 3, bukan 4, bukan 5, cuma 2. Tapi Bapak Ibu terus tes kepemimpinan. Bisa nggak ngajari 2 orang nih yang Bapak Ibu ajak supaya dia juga bisa membantu 2 orang? Itu aja kerjanya. Setahun Pak. Nah sekarang kita lihat, benar nggak setahun bisa dapat 1,67 miliar? Tadi mau dapat motor atau dapat yang 20 juta perlu berapa pasang? 100 pasang. Pasang itu kanan kiri, kalau satu bukan pasang. Ya, 100 pasang. Maka 100 pasang berarti bulan keberapa? 7, karena bulan ke-7 ada 127 pasang. Betul nggak? Berarti 7 bulan Bapak Ibu hanya kerja santai saja bisa dapat motor gratis. Nggak usah nyicil 3 tahun. Sudah kerjanya dari pagi sampai sore, tiap hari berangkat, motor nyicil 3 tahun. Enak nggak? Pengen dapat mobil yang 150 juta bagaimana? Nih, 150 juta tadi berapa pasang? 300. Kita lihat 300 pasang di bulan keberapa? 9, karena bulan ke-8 baru 255 pasang. Bulan ke-9 sudah 511 pasang. 9 bulan Bapak Ibu dapat mobil senilai 150 juta. Pengen dapat Pajero? Lihat Pajero bulan keberapa? Sekarang Pajero syaratnya 1.500 pasang. Betul kan? Nah bulan keberapa itu? Lihat 1.500 berarti bulan ke-11, karena bulan ke-11 sudah 2.047 pasang. 11 bulan yang akan datang Bapak Ibu punya Pajero semua. Pak, saya belum pengen Pajero Pak, utang saya belum lunas. Tuhan lunasi utang insya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Pajero, boleh Bapak Ibu sholawati dan yakin 11 bulan lagi saya di bawah ada Pajero. Ya. Mungkin 11 bulan Bapak Ibu bisa dapatkan, asalkan Bapak Ibu mau berbagi dan Bapak Ibu bisa menjadi pemimpin bagi orang yang Bapak Ibu ajak. Kemudian pengen rumah 1 miliar, syaratnya 3.000 pasang. Berarti bulan keberapa? Bulan ke-12. Bulan ke-12 sudah 4.000 pasang lebih. Berarti 1 miliar bisa Bapak Ibu dapatkan hanya dalam waktu 1 tahun. Lunas hutang belum? Lunas. Jadi lunas hutang itu gampang Pak. Kalau di luaran sana yang belum tahu informasi mau lunas hutang pusing kayak saya dulu. 3 miliar kapan lunasnya pusing. Stres Pak. Kadang-kadang malam-malam pengen istirahat nggak bisa istirahat. Besok sudah tanggal jatahnya bayar. Waduh sudah stres itu. Kayaknya tanggal kok cepat banget, pengen saya hentikan tanggal nggak bisa. Ya. Tapi alhamdulillah dengan program saya jalankan Bapak Ibu. Nah sekarang Pak, kalau cuma kok sebulan kok 2, terlalu mudah Pak. Kalau saya sih saya yakin seminggu 2 saya bisa. Kalau seminggu 2 bisa 2, timnya juga bisa seminggu 2, semua seminggu 2. Maka Bapak Ibu yang 12 bulan berubah jadi 12 minggu. 12 minggu itu sama dengan berapa bulan? 3 bulan Bapak Ibu. 3 bulan Bapak Ibu masalahnya kalau utangnya kurang dari 1,67 miliar selesai. 3 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Fortuner, Pajero, 3 bulan lagi sudah pindah. Ada nggak pameran perumahan di sini? Ada nggak? Oh, Bapak Ibu kalau ada datanglah ke perumahan, lihat-lihat nih. Lihat Pak mana yang rumah 1 miliar? Nih. Oh, kalau Pak yang ini jangan dijual, 3 bulan lagi saya jual. Ambil brosurnya, Pak DP dulu, nanti dulu. Saya mau ikut komunitas dulu. Sabar Pak, 3 bulan lagi. Yang penting jangan dijual. Pak ini harganya berapa ini? 800, saya beli 1 miliar Pak. 3 bulan lagi.
Bapak Ibu bisa nggak? Bisa Bapak Ibu, karena semua itu tergantung keyakinan kita juga. Allah sesuai prasangka hambanya. Betul kan? Nih, Pak, kalau saya sebulan bukan hanya 3, Pak, saya sebulan bisa 4. Oke, kalau Bapak Ibu sebulan bisa 4, maka apa yang terjadi? 6 bulan juga beres masalahnya. Betul nggak? Bapak Ibu yang rumahnya sudah mau disita bank, sudah ditempelin, mau dilelang, 3 bulan lagi kira-kira udah, nggak usah khawatir, jalankan usahanya. Pak, tolong kasih saya waktu 3 bulan. Harus yakin Bapak Ibu, karena semua itu hanya dimulai dari diri sendiri, keyakinan kita. Betul kan? Iya, kalau Bapak Ibu dengan dirinya sendiri aja nggak yakin, bagaimana Allah mau kabulkan apa yang menjadi impian Bapak Ibu? Harus yakin dulu. Nah, Bapak Ibu, nih. Nah, sekarang pertanyaannya, ya. Oh, ini bukan pertanyaan nih. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bayangin nih, dapat 1,67 miliar dalam waktu 1 tahun. 1,67 miliar dalam waktu 1 tahun. Maka sebenarnya Bapak Ibu sebulan sudah dapat berapa sebenarnya? Setara dengan sebulan Bapak Ibu dapatkan 139 juta sebulan. Kebayang nggak? Pernah bayangin nggak dapat 139 juta sebulan? Ini semua ya. Ya memang kalian nggak ada yang pantas. Kalau di luaran sana. Tapi kalau Bapak Ibu masuk dalam komunitas anti riba, jalankan solusinya. Ini wajah-wajah yang sangat pantas untuk mendapatkan 130 juta. Kalau toh Pak saya nggak bisa, kalau setahun, kalau mau 2 tahun bagaimana? 2 tahun juga bisa Bapak Ibu, karena di sini mau dapat itu nggak dibatasi waktu, kapanpun nggak ada masalah. Tapi kalau 2 tahun sebenarnya kelamaan. Tapi seandainya 2 tahun pun sama dengan Bapak Ibu sudah mendapatkan penghasilan berapa? 69 juta per bulan. Pengen lebih lama lagi Pak? 3 tahun, oke 46 juta sebulan. Kalau 5 tahun, 27 juta sebulan. Ini kepala dinas saja kalah. Betul nggak? Kepala dinas kira-kira dapatnya 27 juta sebulan nggak? Nggak nyampe ya? Jadi kalau ketemu kepala dinas nggak usah minder, di sini orang yang super malas ini 5 tahun. Mohon maaf kalau ada kepala dinas. Apalagi kalau yang bukan kepala dinas. Bercanda ya. Ya. Artinya Bapak Ibu di usaha ini Bapak Ibu mau naik apa ya, kalau bahasanya tuh naik kelas gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau naik kelas, jalankan solusi di sini Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak mungkin di sini insya Allah mungkin. Amin. Dengan izin Allah. Ya. Nah Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat ini adalah sebenarnya kesempatan kita untuk sukses. Banyak orang pengen sukses tapi nggak sukses karena nggak ngerti caranya, nggak ngerti jalannya, betul nggak? Dan Bapak Ibu hari ini datang di acara ini dan Bapak Ibu mendapatkan informasinya, maka Bapak Ibu sebenarnya adalah orang-orang yang terpilih dan punya kesempatan untuk sukses. Nah, sekarang saya mau tanya sekarang nih, Bapak Ibu kalau dapat 1,67 miliar, pengennya dapatnya sekali atau mau berkali-kali? Coba siapa yang pengen dapat berkali-kali coba? Oh, luar biasa, tepuk tangan dulu lah buat Bapak Ibu bisa dapat berkali-kali. Caranya bagaimana? Caranya gampang Bapak Ibu. Tingkatkan pembelanjaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belanjanya basic 2 juta, maka Bapak Ibu kesempatannya itu bisa mendapatkan 1,67 miliarnya 1 kali. Atau bahasanya dapat motor 1, mobil 1, Pajero 1, rumah 1. Pak, kalau 1,67 miliar utang saya belum lunas Pak. Ambil yang lebih tinggi, ambil yang reguler. Berapa reguler? 6 juta. Nanti Bapak Ibu punya potensi penghasilan 1.800.000 sehari. Dan Bapak Ibu punya kesempatan dapat motornya 3, mobilionya 3, Pajeronya 3, rumahnya 3. Masih kurang Pak, itu baru pas-pasan buat bayar utang. Ya udah ambil yang lebih tinggi. Yang mana? Nih, yang bisnis 14 juta, maka punya kesempatan mendapatkan penghasilan itu 4.200.000 per hari dan punya kesempatan dapat 7 motor, 7 mobilio, 7 Pajero, 7 rumah.
Pak, saya mau yang paling tinggi Pak, yang paling banyak di sini bagaimana Pak? Ambil yang priority kayak saya, 62 juta. Ya. Maka punya kesempatan 31 motor, 31 mobilio, 31 Pajero, 31 rumah. Mau nggak? Mau lah priority. Ya, gampang Bapak Ibu. Kemudian jalankan. Makanya kalau sekarang saya lihat, kalau lihat ya saya ya. Nih, kalau ini sudah saatnya muncul, kalau tadi belum sebenarnya. Ya, nih. Bapak Ibu, saya mengenal usaha ini kan 32 bulan yang lalu. Jatah saya 31 motor. Sampai hari ini saya baru dapat 23 motor. Masih kurang berapa? Masih kurang 8 motor. Jatah saya 31 mobilio, baru dapat 18. Masih kurang berapa? Kurang 13 lagi. Jatah saya 31 Pajero, baru dapat 13, masih kurang berapa? 18. Jatah saya 31 rumah, baru dapat 7. Kurang berapa? Kurang 24. Jadi masih kurang banyak Bapak Ibu. Yang saya dapatkan belum banyak, tapi kalau 62 juta bisa menghasilkan 20 miliar sampai sekarang, itu luar biasa. Ya, priority? Jadi semuanya itu mungkin, semuanya mungkin. Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu mau yang mana, pengen yang mana. Tapi kalau saran saya, siapkan wadahnya yang besar. Waring yang Ya kan? Nah, Bapak Ibu, nih, apapun kondisi Bapak Ibu hari ini itu akibat keputusan kita masa lalu. Tetapi kondisi kita masa depan itu sangat tergantung dari keputusan kita saat ini. Maka apakah kita mau berubah atau tidak, itu sangat tergantung dari keputusan kita saat ini. Dan alhamdulillah, meskipun dulu saya diinformasikan oleh seorang anak SMA, tapi karena saya berpikir positif, alhamdulillah, ternyata saya pahami, semakin lama saya renungi, ternyata anak SMA ini sebenarnya adalah orang yang dikirimkan Allah untuk menolong saya. Bapak Ibu sering berdoa? Pengen mungkin dilancarkan rezekinya, diringankan bebannya, betul kan? Dimudahkan urusannya, diselamatkan dunia akhiratnya, betul? Dan mungkin juga, insya Allah, yakini Bapak Ibu, bahwa orang yang mengundang Bapak Ibu itu adalah orang yang dikirimkan Allah, ya, dalam rangka menjawab doa Bapak Ibu sekalian. Jadi ucapkan terima kasih Bapak Ibu, ucapkan terima kasih pada yang mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir ke tempat ini. Jadi Bapak Ibu, apapun informasi yang saya sampaikan, orang pasti di antara Bapak Ibu ini ada yang berpikir positif, ada yang berpikir negatif, ada yang optimis, ada yang pesimis, ada yang melihat ini sebuah peluang, tapi ada yang melihat ini omong kosong. Karena sesungguhnya apa yang akan terjadi pada diri kita itu sangat tergantung dari cara berpikir kita. Saya ada satu cerita mengakhiri ya, materi saya nanti akan ditutup doa dan sekaligus nanti sama Pak Dim atau Ustaz Aziz ya, Pak Dim ya, Ustaz Aziz ya, nanti doa sekaligus. Nah Bapak Ibu, saya akan mengakhiri dengan satu cerita, si optimis dan si pesimis, orang yang positif dengan orang yang negatif, orang yang positif dengan orang yang negatif. Ada sebuah perusahaan sepatu yang dia ingin memasarkan sepatunya ini. Di mana dia mau pasarkan? Kemudian dia meng-hire, ya, merekrut 2 orang untuk melakukan survei. Dua-duanya suruh melakukan survei di Papua dan di Jakarta. Perusahaan sepatu nih mau pasaran di mana? Coba saya 2 orang untuk melakukan survei di Papua dan di Jakarta. Setelah saya survei, anggaplah 2 orang ini si positif dan si negatif. Ya, si positif dan si negatif. Selesai survei, dipanggillah si negatif ini. Hei negatif, bagaimana hasil surveimu di Papua? Dia bilang, wah, susah bos di Papua. Kenapa? Di Papua belum ada orang pakai sepatu. Kalau kita masarkan sepatu kita di Papua sia-sia bos, siapa yang mau beli?
Jakarta bagaimana? Berat bos di Jakarta. Kenapa? Di Jakarta orang saya lihat sudah pakai sepatu semua bos. Percuma kita jual sepatu di sana, nggak akan laku. Ini kata si negatif. Tapi apa kata kemudian sana bosnya dipanggil yang si positif. Positif. Bagaimana hasil surveimu di Papua? Papua bos luar biasa. Kenapa luar biasa? Di Papua belum ada orang pakai sepatu bos. Kalau kita bisa kasih edukasi kepada mereka tentang pentingnya menggunakan sepatu, maka saya yakin bos, sepatu kita akan laris-manis di Papua. Kalau Jakarta bagaimana? Jakarta bos luar biasa. Kenapa? Di Jakarta orang sudah pakai sepatu semua. Kita tidak perlu menjelaskan tentang pentingnya menggunakan sepatu. Tinggal kita kasih tahu apa kelebihan sepatu kita, dan kalau mereka sudah tahu kelebihan sepatu kita, semua akan berikan sepatu kita dan kita akan lakukan. Bapak Ibu, di ruangan ini juga sama. Ada yang optimis, ada yang pesimis. Orang pesimis selalu melihat masalah dalam setiap kesempatan. Betul nggak? Tetapi orang optimis selalu melihat peluang dalam setiap kesempatan. Saya tidak tahu Bapak Ibu itu optimis atau pesimis. Dan dari saya akhiri dulu. Nanti akan ditutup Ustaz Aziz Sobandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.